Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang memberikan waktu ini kepada kami. Biarlah Tuhan kesempatan ini tidak berlalu berkat-Mu dalam hidup kami. Dan firman Tuhan menjadi penguat penolong bagi kami yang mengajar kami untuk senantiasa beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami semuanya dalam persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini sampai ke hati dan pikiran kami, karena itulah kehendak Allah dan tujuan Allah senantiasa dalam setiap umat Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman yang menjadi renungan kita pada pagi ini dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 18 ayat 13 sampai 14. Tetapi Bapak dan Ibu, kita bisa baca berulang-ulang Alkitab kita pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman ini, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kita perhatikan bersama-sama, kita buka Alkitab kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tema khotbah ini, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jemaat kekasih, tidak ada waktu yang lebih baik dan indah dalam hidup setiap orang selain memilih berbuat baik sesuai kehendak Tuhan. Teks ini akan menolong kita memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau diajar yang pertama, apa yang dilakukan Abraham dalam hidupnya kepada Tuhan. Jemaat kekasih, menurut Alkitab, Abraham adalah seorang yang memiliki hati yang tulus. Dia seorang yang menghidupi dalam hidupnya, memberi hormat kepada orang lain. Bahkan ketika tamu 3 orang datang menjumpainya, bagi dia tamu pembawa berkat. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kata yang dilontarkan oleh Abram, Tuanku. Tetapi Alkitab bahasa Indonesia, Bible, menerjemahkan Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Allah, jelasnya Abraham ketika kedatangan tamu dia sujud. Dia dengan hati yang tulus, dia dengan pikiran yang baik dijumpai oleh 3 orang ke rumahnya. Bahkan apa yang dikatakan Abraham adalah bukti bahwa dia memohon berkat itu tidak berlalu daripadanya. Dia merindukan supaya hidupnya tidak dilewati oleh berkat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham seorang yang mempunyai hati ketika menjamu tamu dia dengan rela, tanpa hitung-hitungan. Dia membuka hati dengan tulus ikhlas tanpa memikirkan untung rugi.
ruginya. Ayat 3-8, kita bisa baca Alkitab kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kisah ini bukti bahwa dalam hidup Abraham sudah tertanam, sudah mendarah daging hati yang baik jemaat Tuhan. Dan hal ini penting kita tiru sikap ini dalam hidup kita. Kita bisa bandingkan Ibrani 13 ayat 2. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang dengan berbuat demikian. Beberapa orang, ya kita perhatikan, beberapa orang telah menjamu malaikat-malaikat tanpa mereka ketahui. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang dikerjakan oleh Abram. Buah dari hatinya yang tulus itu sesungguhnya itu terpancar ketika dia menjamu orang yang datang menjumpai hidupnya. Berikut jemaat Tuhan, Abram tidak mau melewatkan kesempatan. Abram tidak mau waktu yang diberikan kepadanya. Abram tidak mau berkat itu tidak sampai kepadanya. Abram tidak mau kasih Tuhan itu lewat berlalu dari hidupnya. Dan inilah jemaat Tuhan yang dikatakan kairos. Jadi kairos itu adalah ketika kita mengisi, ketika hidup kita mempergunakan waktu itu, waktu yang baik yang diberikan Allah di dalam Allah. Abram menjadi teladan untuk itu. Dia tidak mau ketika kesempatan dalam hidupnya berlalu tanpa berkat dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Pengkhotbah 3:11a mengatakan itu. Wahyu pasal 3 ayat 7 mencatat itu. Jemaat Tuhan, tentunya dalam hal ini tidak mudah. Namun dibutuhkan kepekaan rohani seorang seperti Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini bencana melanda dunia, melanda diri kita, melanda banyak orang. Tetapi penting kita hadapi. Bagi orang percaya, ini adalah kesempatan untuk menerima berkat Allah. Kadang-kadang mungkin kita penting untuk merenung ulang Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin doa kita bagaimana supaya keadaan ini justru membuahkan berkat rohani bagi kita. Kita bisa merasakan berkat Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa belajar banyak mendengar firman ketika kita di rumah, kita bisa belajar banyak membaca firman, dan jangan-jangan kesempatan ini justru lebih indah kita bisa pergunakan, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita bertemu Yesus lewat firman-Nya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita menanti janji Tuhan dengan situasi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana setiap waktu, setiap kesempatan kita tidak buat berlalu dari berkat Allah. Karena waktu-waktu itu adalah baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Abraham tidak mau dalam hidupnya dilewati kasih berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, poin berikut yang mau diajar dari firman ini adalah bagaimana Tuhan dengan Abraham. Bagaimana yang dikerjakan oleh Allah dalam janjinya, kesetiaannya kepada Abram. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah setia pada janjinya. Allah bahkan selalu membimbing, mengingatkan bahwa ada janjinya kepada Abraham.
Allah tidak ingin Abraham lupa dengan itu. Allah justru menguatkan Abraham supaya keyakinannya akan janji Allah pasti sampai kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Justru yang penting kita pahami adalah fokusnya pada Allah, bukan pada Abrahamnya. Bagaimana Allah dengan janjinya tetap diimani umatnya. Karena itulah yang selalu dikawal oleh Allah supaya sampai pada kenyataan janji itu. Bicara tentang janji Tuhan, itu berarti bicara mengimani janji Allah. Bicara tentang janji Allah, itu berarti di dalamnya justru Allah yang selalu membimbing untuk sampai tidak melupakan apa yang pernah dikatakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah rindu semua umatnya sampai pada iman yang benar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah merindukan umatnya sampai pada titik itu. Allah sesungguhnya merindukan bagaimana umatnya merindukan mujizat. Walaupun sesungguhnya mujizat itu bukan memuaskan manusia, tetapi satu hal yang perlu kita imani, justru itu adalah kesaksian Allah. Allah merindukan bagaimana iman kita tidak berhenti pada firman, pada janji kebenaran Allah. Allah merindukan supaya manusia yang memikirkan yang tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah. Allah rindu manusia sampai pada titik kehidupan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun bagi manusia itu mustahil, tapi Allah benar dengan firman-Nya, dengan janjinya. Matius 19 ayat 26. Lukas 1 ayat 37 mengatakan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman ini mau mengingatkan kita, ketika iman kita bertumbuh dan benar di mata Allah, sesungguhnya yang dimuliakan hanyalah Allah. Karena pekerjaan bagaimana orang percaya dengan janji Allah, karena iman seseorang sampai kepada titik janji Allah dinyatakan, sesungguhnya itu adalah pekerjaan Tuhan, bukanlah pekerjaan manusia. Berikut kita mau diajar oleh firman Tuhan, jemaat Tuhan. Kehadiran Allah ke rumah Abram pada waktu itu adalah untuk menguatkan iman Abraham dan Sarah. Ayat 9 sampai 15 menolong kita memahami itu. Ketika Sarah mendengar janji Allah, mereka mendapatkan anak. Dia tertawa. Sebab bagi dia itu tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa? Karena memang Sarah sudah kadaluarsa, sudah usang. Mereka sudah tua. Kata Ibrani dikatakan beloti, usang, kadaluarsa. Tidak mungkin lagi. Itu akal manusia, itu pikiran manusia yang dimiliki oleh Sarah. Tetapi jauh dari situ justru kehadiran Allah menjumpai mereka di rumah mereka pada waktu itu mau membuktikan bahwa sesungguhnya kehadiran Allah untuk menguatkan iman percaya mereka tentang janji Allah yang tidak pernah berubah. Jemaat Tuhan, kesempatan itu dipakai Allah. Bagaimana supaya Sarah mengimani janji Allah?
Ketika dia tertawa, sesungguhnya Allah mau katakan, imanilah janjiku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah mengatakan, aku akan datang menjumpaimu. Saat itu engkau sudah mempunyai anak. Kau akan nyata melihat janjiku. Jangan pakai pikiranmu. Jangan pakai hitungan dunia. Tetapi pakailah hitungan Allah. Sebab hitungan dunia, pikiran dunia sangatlah bertolak belakang dengan hitungan dan pikiran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bukankah kita sering seperti Sarah, tertawa, tidak percaya, mustahil, tidak mungkin. Jemaat Tuhan, lewat firman hari ini, mari belajar dari kisah Abraham, Sarah, dan janji Tuhan. Kepada semua orang, apa yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham, kepada Sarah. Mungkin janji yang berbeda, mungkin janji yang sama. Tapi firman tidak akan pernah tidak terjadi. Janji Allah tidak akan pernah dia ingkari. Kecuali sebab dia memegang kunci. Ketika dia mengunci, tidak akan ada orang yang bisa membuka. Ketika dia membuka, tidak akan ada orang yang bisa menguncinya. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah Allah Abraham. Dan itulah menjadi Allah kita, jemaat Tuhan. Dari firman ini, apa yang kita hidupi. Jangan pernah melewatkan kesempatan, melewatkan waktu untuk tidak diberkati oleh Tuhan. Mari kita memakai kesempatan waktu untuk diberkati oleh Allah. Jemaat Tuhan, ketika Tuhan menampakkan dirinya lewat apapun itu artinya tujuannya supaya kita mengimani janjinya, kita menerima berkatnya. Kita tidak dilalui oleh kasih-Nya, tetapi kita menjadi tempat berkat-Nya curah, kita menjadi tempat kasih-Nya curah, kita menjadi tempat damai-Nya curah, dan kita menjadi tempat Dia untuk dibimbingnya sampai pada titik janji yang Dia berikan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami yang memberikan firman-Mu. Tuhan, janji-Mu kepada setiap orang berbeda. Kami rindu janji-Mu itu bagi setiap jiwa kami hidupi. Biarlah kepekaan rohani kami membuktikan kami bisa merasakan penantian kami akan janji-Mu di dalam iman tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak terlampaui oleh berkat dan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.